Halo Biruniers, gimana ya cara kita bisa melihat makhluk hidup yang ukurannya kecil banget, kayak virus, ya? Kan yang lagi ngetren tentang virus corona nih, atau tentang bakteri tertentu gitu ya. Gimana sih para ahli, terutama bidang kedokteran, itu mengamati makhluk hidup yang mungil-mungil tadi? Penasaran kan? Kita simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biruniers, dimanapun kalian berada, senang rasanya bertemu kembali dengan kalian. Saya, Kak Juli, selalu setia menemani kalian dalam proses pembelajaran bersama Biruni dalam program BCL Biruni Combo Learning. Kali ini kita akan membahas masih dalam bab klasifikasi makhluk hidup, dan kita akan membahas bagaimana cara kita mengamati makhluk hidup yang ukurannya mungil-mungil imut, gitu ya. Penasaran ya? Langsung saja ke materinya. Kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup, terutama kita akan mempelajari mikroskop, ya. Nah, mikroskop ini memang suatu alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil, seperti bakteri, bahkan virus, ya. Nah, mikroskop ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata mikron dan skopos. Mikron artinya kecil, skopos artinya tujuan, gitu ya. Dan seperti yang tadi kakak sampaikan, bahwa mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang visual, yaitu objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Belanda, Anthony van Leeuwenhoek, ya. Kemudian Biruniers sekalian, mikroskop ini banyak macamnya. Ada namanya mikroskop cahaya, ya, perbesaran maksimumnya itu bisa sampai 1000 kali dari ukuran semula. Selain mikroskop cahaya, ada juga mikroskop stereo. Nah, disebut stereo karena memang benda yang teramati nanti akan berbentuk 3 dimensi, ya, dengan perbesaran objek 7 sampai 30 kali. Kemudian ada juga mikroskop elektron. Nah, ini mampu melihat benda yang ukurannya sangat kecil seperti virus. Ini perbesarannya bisa mencapai 100.000 kali. Kemudian ada mikroskop binokuler. Kalau ini berdasarkan lensa okulernya, ya, Biruniers. Kalau mikroskop binokuler berarti lensa okulernya ada 2. Nah, ini lensa okuler itu yang bisa dekat dengan mata. Jadi lensa yang dekat dengan mata namanya lensa okuler. Kemudian ada mikroskop monokuler. Ini adalah mikroskop yang jumlah lensa okulernya 1. Jadi kalau mengamati terpaksa mata kita ditutup 1 kalau menggunakan mikroskop monokuler, ya. Ini dulu mikroskop yang pertama kali dibuat itu menggunakan lensa okulernya 1 atau monokuler. Sekarang sebagian besar mikroskop sudah binokuler, ya. Nah, bagian-bagian mikroskop apa saja sih? Simak ya di slide ini, ya. Yang pertama ada lensa okuler, itu nomor 1. Lensa okuler ini lensa yang dekat dengan mata, ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah tubus atau tabung mikroskop. Ini menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian yang nomor 3 ini adalah makrometer. Fungsinya untuk menggerakkan tabung ke atas atau ke bawah dengan cepat. Tapi hati-hati saat menggerakkan ke bawah. Dilihat ya, jangan sampai yang namanya lensa objektif itu terbentur dengan preparat, ya, nanti bisa mengakibatkan lensa tergores atau pecah. Kemudian yang nomor 4 ini namanya mikrometer atau pengatur halus. Ini fungsinya menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan, biasanya untuk memperjelas gambar.
Kemudian nomor 5 ini adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini tempat kita memegang mikroskop saat memindahkan mikroskop. Kemudian nomor 6 ini adalah lensa objektif ya. Lensa objektif ini melekat pada revolver dengan beberapa macam ukuran pembesaran ya. Fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Nah, bagian mikroskop berikutnya nomor 7 adalah meja preparat. Disinilah tempat meletakkan objek yang akan diamati. Sedangkan nomor 8 yang ini adalah penjepit preparat. Tujuannya untuk menjaga preparat agar tidak bergeser. Kemudian nomor 9 di bawah meja preparat ini ada namanya kondensor. Kondensor ini fungsinya mengumpulkan cahaya yang masuk. Sedangkan nomor 10 adalah diafragma. Ini fungsinya mengatur jumlah cahaya masuk ke lensa objektif atau ke objeknya ya. Kemudian nomor 11 adalah cermin. Nah, cermin ada dua. Ada cermin cekung sama cermin datar. Ini fungsinya untuk mengarahkan cahaya menuju objek. Nah, cermin datar digunakan saat cahaya dalam keadaan terang, tapi kalau cahayanya kurang terang, maka digunakanlah cermin cekung. Nomor 12 adalah skrup atau engsel inklinasi. Ini fungsinya mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Jadi mikroskop bisa dimiringkan, bisa juga ditegakkan. Dan yang terakhir, bagian terakhir adalah kaki mikroskop. Ini fungsinya untuk menopang berdirinya mikroskop. Dan juga nanti kalau memindahkan mikroskop, tangan kanan memegang lengan mikroskop, tangan kiri memegang kaki mikroskop. Nah, itu tadi Biruniers bagian-bagian mikroskop. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan mikroskop? Ada beberapa langkah ya, simak ya Biruniers. Langkah yang pertama, saat kita mengambil mikroskop dari lemari penyimpanan, maka tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang kaki mikroskop atau alas mikroskop. Taruh pelan-pelan di atas meja ya. Kemudian tangan kiri memastikan bahwa alas mikroskop berdiri dengan baik. Berikutnya, setelah mikroskop berada di meja aman, maka langkah kedua adalah putar revolver ya, sehingga lensa objektif itu kita arahkan yang perbesaran lemah ya, dan satu poros dengan lensa okuler. Cirinya gimana? Ada bunyi klik pada revolver. Nah, setelah itu langkah ketiganya ya, pegang lensa okuler, kemudian kita pilih lensa okuler yang perbesarannya sedang, kita pasang di tempat dudukan lensa okuler. Kemudian kita atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kalau cahayanya kurang terang, kita atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang dipantulkan ke diafragma. Setelah itu, langkah keempat adalah kita meletakkan preparat di atas meja preparat, kemudian jepit dengan penjepit preparat. Setelah itu, untuk memperjelas gambar, kita putar pemutar kasar atau makrometer perlahan sambil dilihat dari lensa okulernya ya Biruniers. Nah, kalau gambar sudah terlihat tapi biasanya masih kurang jelas ya, kabur-kabur gitu deh. Maka untuk memperjelas gambar kita gunakan pemutar halus. Kita putar bisa ke depan, bisa ke belakang ya, pelan-pelan untuk memperjelas bayangan objek. Nah, setelah terlihat jelas, maka supaya bayangan yang diamati itu lebih besar, maka kita gunakan perbesaran yang kuat. Caranya, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari mulai 10 kali. Nanti kita geser lagi revolvernya ya, sehingga kita dapatkan lensa objektif dengan perbesaran 40 kali atau 100 kali dengan cara diputar tadi revolvernya hingga bunyi klik ya. Itu tadi Biruniers, cara menggunakan mikroskop dan manfaat mikroskop ya. Dan cukup sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kalian selalu menyimak apa yang kakak sampaikan. Nanti jangan kemana-mana, tetap stay tune di Biruni, tetap dalam program BCL Biruni Combo Learning bersama top mentor yang lain ya. Karena Biruni itu selalu di hati. Our care is yours.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.